Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah di balik kesulitan selalu ada rahmat. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hampir setiap malam para romo termasuk saya, para romo di Paroki Tomang ini termasuk saya pasti melayani misa tutup peti di rumah duka ya. Maka satu kali dalam satu kesempatan saya pergi ke rumah duka untuk melayani misa tutup peti, dan sebagai kebiasaan saya ya, sebagaimana kebiasaan saya, begitu masuk ruangan rumah duka, di mana biasanya ya di situ ada peti jenazah, lalu umat Paroki Tomang ya, terutama yang satu lingkungan dengan umat yang meninggal ini, itu sudah berkumpul ya di ruangan itu ya, penuh sesak. Maka kebiasaan saya itu saya selalu menyalami umat yang hadir ya, tentu saja yang saya kenal ya, umat Paroki Tomang yang saya kenal. Umat yang tidak saya kenal ya, mungkin dia dari paroki lain ya, karena saya tidak kenal ya tidak saya salami, tidak saya beri salam ya. Maka satu kali saya diprotes oleh seorang ibu ya. Ketika misa sudah selesai, ternyata itu masih dipikirkan oleh ibu itu ya. Ibu itu datang kepada saya, Romo Erik, tadi Romo Erik itu semua umat Romo salami, tapi saya kok tidak gitu ya. Kenapa Romo? Romo kok sombong sekali ya, nggak mau menyalami saya gitu. Romo ini pilih kasih gitu. Lalu saya jelaskan kepada ibu ini ya, bahwa saya tidak pilih kasih, saya juga tidak sombong ya, mudah-mudahan saya benar-benar tidak sombong gitu ya. Saya bukannya sombong, saya bukannya pilih kasih ya, saya tidak menyalami ibu karena saya memang tidak kenal dengan ibu ya, saya nggak kenal dengan ibu. Kalau yang saya salami itu ya semua yang saya kenal ya, makanya saya salami ya, saya beri jabat tangan, saya tersenyum ya, menyapa. Nah, dengan ibu ini saya salami karena saya sungkan ya, karena saya malu, karena saya tidak kenal dengan ibu ya. Lalu ibu ini pun melanjutkan protesnya, loh saya ini umat MBK Romo, saya ini umat Paroki Tomang, umat gereja MBK, kok Romo bisa nggak kenal dengan saya gitu. Lalu saya pun berkata kepada ibu ini, saya ini sudah 3 tahun Bu bertugas di Paroki Tomang ya, tapi jujur saya nggak pernah melihat ibu ya ikut perayaan Ekaristi atau ikut misa di gereja MBK ya, atau di gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang ya. Lalu ada umat lain yang menyela gitu ya. Iya Romo, sebenarnya ibu itu satu lingkungan dengan kami, tapi memang dia itu sudah lama nggak pernah misa di gereja MBK ya, dia sukanya misa di gereja lain ya. Lalu saya pun berkata kepada ibu yang protes ini, ya Pak, wah itulah sebabnya Bu ya, pantas saja saya nggak pernah lihat ibu ya, pantas saja saya nggak kenal dengan ibu. Nah, ternyata ibu nggak pernah misa di gereja MBK ya, tidak pernah misa di Paroki Tomang gitu. Nah, lalu ibu ini pun berkata, iya Romo, memang saya nggak pernah misa di gereja Maria Bunda Karmel, gereja MBK, tidak pernah misa di Paroki Tomang, saya misa di gereja tetangga ya. Soalnya dari rumah saya ke gereja tetangga itu jalannya enak Romo, lebar, mulus, nggak macet, lalu juga melewati restoran favorit saya ya, sehingga kalau pulang misa ya saya bisa langsung mampir ke restoran favorit saya itu. Jalannya menyenangkan, nggak seperti gereja MBK Romo.
Waduh, kalau sudah lewat jalan Kemanggisan, apalagi jalan Gili Sampeng, waduh, macetnya luar biasa ya. Bikin orang stres. Makanya memang saya memang nggak pernah lagi ya, sudah 10 tahun ini saya nggak pernah misa di gereja MBK. Saya lebih senang misa di gereja tetangga ya. Maka saya pun berkata, ya kalau begitu jangan salahkan saya, Bu. Kalau saya nggak kenal dengan Ibu, saya bertugas di paroki MBK, di paroki Tomang ini baru 3 tahun. Sementara Ibu sudah 10 tahun nggak pernah misa di gereja MBK, ya jangan salahkan saya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.'" Ya. Jadi banyak orang, Bapak Ibu, saudara-saudari, memang yang menjadi perumpamaan dalam Injil hari ini itu dikatakan pintu yang sempit ya. Tapi sebenarnya ya entah itu pintu, entah itu jalan, sebenarnya sama saja ya. Sesuatu yang harus dilalui, yang sempit, yang tidak menyenangkan ya. Banyak orang itu dalam kehidupan dia selalu menghindari pintu yang sempit ya. Selalu menghindari pintu yang sempit atau selalu menghindari pintu yang atau selalu menghindari jalan yang sempit ya, jalan yang tidak menyenangkan ya. Padahal justru jalan yang sempit, justru pintu yang sempit itulah yang bisa mengantarkan orang untuk hadir di hadapan Bapa ya. Nah, seringkali manusia ini tidak mau ya melewati jalan yang sempit atau melewati pintu yang sempit ya, seperti ibu tadi. Dia memang umat paroki Tomang ya, umat gereja MBK, tapi sudah 10 tahun tidak pernah misa di gereja MBK. Kalau misa selalu di gereja tetangga. Ya bagaimana romo-romonya bisa kenal dia ya, karena dia tidak pernah misa di gereja MBK ya. Lalu romonya yang disalahkan gitu ya, jadi romo ini sombong, tidak kenal dengan saya ya. Bagaimana kita bisa kenal? Memang nggak pernah misa di gereja MBK ya. Maka sama Ibu Bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali jalan atau pintu untuk sampai kepada Allah Bapa itu adalah seringkali pintu yang sempit, seringkali adalah jalan yang sempit yang tidak menyenangkan ya. Dan kita sebagai orang beriman, kita harus berusaha untuk mau melewati pintu dan jalan yang sempit itu, dan jangan pernah menghindar ya. Kalau kita selalu menghindar, wah pintu ini kok sempit, saya ingin lewat pintu yang lebar, yang nyaman. Wah jalan ini kok sempit, saya ingin lewat jalan yang lebar saja, jalan yang nyaman saja ya. Nah, seringkali malah kalau menurut Santa Teresa dari Kalkuta ya, itu seringkali jalan yang nyaman itu justru itu adalah jalan yang tidak mengantar orang sampai kepada Bapa ya. Santa Teresa dari Kalkuta itu mengatakan kalau kita ada dua pilihan ya, yang satu itu menyenangkan, yang satu itu tidak menyenangkan, pilihlah yang tidak menyenangkan ya. Karena justru dalam pilihan yang tidak menyenangkan itu seringkali ada berkat dan rahmat Tuhan yang melimpah ya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah
dalam kehidupan kita belajar, kalau orang Jawa bilang itu nerimo ya, marilah kita belajar nerimo ya. Ketika kita memang harus melewati atau ketika kita memang harus melalui jalan atau pintu yang sempit yang tidak menyenangkan, maka lewati saja ya, jalani saja, lalui saja, dan jangan mencari-cari jalan yang atau jangan mencari-cari pintu yang lebih lebar, yang lebih enak, yang lebih nyaman ya. Karena apa? Ya karena justru seringkali di pintu yang tidak nyaman itu, justru seringkali di jalan yang tidak nyaman itu kita akan berjumpa dengan Tuhan ya, dengan Allah yang sungguh-sungguh penuh dengan berkat dan rahmat. Semoga dengan bersikap menerima segala kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan juga hidup dalam segala sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.